Perkenalkan, saya Alvin Permana Lutfi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Perjanjian Kerjasama dalam Akta Notaril yang diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan studi putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 307/PDT-2021/PT Bandung. Masuk kepada latar belakang, bahwa kepastian akan adanya hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak menjadi sesuatu yang penting dalam melakukan transaksi dan membuat perjanjian kerjasama. Eksistensi perjanjian tidak hanya menciptakan hubungan hukum, namun juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Sehingga, pada umumnya perjanjian dituangkan dalam akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Namun mengingat pentingnya perjanjian dalam suatu hubungan hukum, maka itikat baik semestinya mendasari semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Namun dalam kenyataannya ditemukan kasus pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 307 ini tentang pengakhiran perjanjian secara sepihak ini. Masuk kepada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana akibat hukum dari perjanjian kerjasama dalam akta notaril yang diakhiri oleh secara sepihak. Bagaimana kemudian yang kedua, semestinya notaris berperan untuk memitigasi terjadinya resiko kerugian sebagai akibat pengakhiran perjanjian kerjasama secara sepihak. Adapun alur kasus posisi bisa dilihat di sini bahwa para pihak melakukan perjanjian kerjasama yang kemudian terjadi perubahan lahan yang kemudian pada Juli 2018 PT TKP kemudian menunggak pembayaran sewa lahan tersebut yang lalu pada November 2018 HW dan HSW selaku pemilik lahan melayangkan somasinya untuk PT TKP dalam membayar tunggakan sewa tersebut. Kemudian pada bulan Desember 2018 PT TKP menyatakan niat mengakhiri perjanjian sepihak. Namun HW dan SW ini memberikan persetujuan dengan suatu syarat yaitu pelunasan sewa dan ganti rugi. Kemudian PT TKP ini menolak klaim ganti rugi atas dasar penolakan masyarakat untuk mengembangkan lahan rekreasi. Masuk ke dalam analisis rumusan masalah pertama bahwa satu perjanjian kerjasama ini pastinya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dan melihat bahwa dalil gugatan penggugat ini berdasarkan pasal 1243 tidak adanya klausul kerugian dalam akta perjanjian kerjasama sehingga tidak dinyatakan waran prestasi akibat dari PT TKP mengakhiri perjanjian kerjasama tersebut. Sehingga perjanjian kerjasama yang tidak memuat klausul pengakhiran perjanjian dalam akta perjanjian kerjasama tidak dapat diakhiri secara sepihak oleh PT TKP melainkan berdasarkan pasal 1266 mengatur apabila di dalam klausul perjanjian tidak dicantumkan pengaturan pengakhiran perjanjian sepihak, maka dalam unsur naturalia atau secara naturalia itu perjanjian tersebut diatur berdasarkan undang-undang yang dianggap dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, maka seharusnya itu tidak batal demi hukum, melainkan pembatalan itu harus dimintakan kepada pengadilan. Bahwa di sini penting sekali untuk mempertimbangkan apakah dalam mengajukan tuntutan ganti rugi itu karena waran prestasi atau perbuatan melawan hukum, karena terdapat perbedaan pembebanan pembuktian dan bentuk ganti ruginya. Sehingga berdasarkan unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum pasal 1365 mengenai syarat terpenuhinya perbuatan melawan hukum ini, PT TKP perlu dilihat adanya unsur tersebut atau tidak. Terkait dengan legalitas pembatalan perjanjian yang dinyatakan oleh PT TKP berupa pernyataan pengakhiran perjanjian kerjasama antara HW dan SW dengan PT TKP berdasarkan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata, untuk menyelesaikan pembatalan perjanjian kerjasama tersebut, para pihak perlu menyelesaikan terlebih dahulu hak dan kewajiban yang terikat, sehingga pembatalan perjanjian melalui hakim dapat dilaksanakan didasarkan karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, yang dalam hal ini memerlukan putusan pengadilan sesuai dengan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata. Adapun untuk rumusan masalah kedua, notaris dalam melaksanakan jabatannya harus berlaku amanah, jujur, mandiri, serta netral dalam melindungi kepentingan para pihak. Sehingga di sini seharusnya peran notaris itu perlunya tindakan preventif berupa penyuluhan hukum kepada para pihak serta melakukan beberapa hal, salah satunya adalah melakukan checklist terkait dengan klausul-klausul yang menjadi potensi atau mencegah dengan memitigasi resiko yang terjadi di kemudian hari. Masuk ke dalam kesimpulan bahwa yang pertama, akibat hukum dari perjanjian kerjasama dalam akta notaril yang diakhiri secara sepihak adalah dibatalkan perjanjian kerjasama tersebut melalui putusan hakim berdasarkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata tersebut. Sehingga seharusnya
perjanjian kerjasama tersebut adalah batal karena perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, yang mana tersebut hal ini berlainan dengan fakta persidangan. Kemudian yang kedua, peran notaris yang semestinya untuk memitigasi terjadinya risiko kerugian sebagai akibat pengakhiran perjanjian kerjasama secara sepihak, yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum dengan untuk memitigasi risiko yang akan ada di kemudian hari. Adapun untuk sarannya adalah untuk para pihak agar lebih membekali diri sendiri dengan pengetahuan terkait dengan risiko kegagalan tersebut. Kemudian yang kedua, secara konkret notaris harusnya merancang klausul berupa checklist mitigasi risiko. Dengan demikian, itu adalah penelitian saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.